ini beliau. Allah selalu permudah urusan dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang detik ini, hari ini masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, duduk bersimpuh bersama orang-orang yang mulia dengan niat yang mulia. Semoga kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita, Allah berkenan menjadikan kita manusia mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, yang telah mengangkat umatnya kepada kemuliaan, ialah baginda Nabi besar wa maulana Muhammad, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Moga kita termasuk umatnya yang namanya oleh beliau dicantumkan nanti di jananya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dikit cuma nasihat dari aneh. Bal Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, ia berkata, ana abdun man 'allamani harfan wahidan, in sya'a ba'ani wa in sya'a ishtarakani wa in sya'a i'tarakani. Kata Imam Ali radhiyallahu an, atau yang disebut Al-Imam Ali karamallahu wajhahu. Kenapa Allah memuliakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sebutan atau dengan julukan karamallahu wajhahu? Kenapa? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib seumur hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Makanya Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan nama karamallahu wajhahu. Ketika Sayyidina Ali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perang Khandaq, Sayyidina Ali menantang itu pasukan besar. Apa kata pasukan besar? Hei ente anak kecil, anak ingusan, pulang sono, kata pasukan tersebut. Apa kata Sayyidina Ali? Lah, ana suja, ana berani. Langsung tidak tanpa banyak berkata Sayyidina Ali itu langsung menggugurkan pasukan besar tersebut. Ketika Sayyidina Ali ingin membelah daripada kepala pasukan besar tersebut, ketika sudah sampai di bagian pusar, kemudian ke bawah dikit, Sayyidina Ali tidak melihat kemaluan orang tersebut, saking Allah muliakan wajahnya tersebut. Ketika ingin dibelah, Sayyidina Ali menengokkan kepalanya ke kanan agar tidak melihat apa yang ia belah pada saat itu. Saudara-saudara, saya ingin mengutip hadis Nabi SAW. Man lam yadud sulla ta'annu misa'atan tajarra'a dulal jahli kula hayati. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, pasti ia akan merasakan bodohnya seumur hidup. Kita namanya duduk sebentar di majelis ilmu, sebentar, hitung-hitungannya cuma naruh pantat. Kalau lama, ente itu dari duduk ba'da subuh ketemu ba'da subuh. Ente duduk bersebentar aja nih, Allah udah nulisin pahala 10 kali lipat buat ente. Bagaimana kalau ente istiqomah di majlis tersebut? Ente capek sekarang, capek menuntut ilmu siang malam, ente terus berjuang dengan ilmu. Nanti ilmu banyak, tapi ilmu yang paling penting adalah ilmu akhlak dan adab. Kalau ente alim, kalau ente pintar, kalau ente menjadi ulama tapi ente tidak mempunyai adab, maka orang tersebut sama dijadikan seperti syaitan. Syaitanir rajim. Man laisa lahu adab fahuwa adab. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka dia hewan. Hewan kalau dibilangin beribu-ribu kali, kalau dibilangin dia agak pernah ngerti walaupun disabet. Kalau orang dibilangin satu kali dia masih ngerti. Kalau orang dibilangin beribu-ribu kali dia nggak ngerti, berarti namanya itu hewan, setan atau hewan. Aneh nggak nyebut ya? Yang nyebut mudah-mudahan tidak dijadikan ya, men. Dan nikmat Allah banyak, nikmat Allah banyak. Ni'amul ilahi katsiratun wa ajallahunna najabatul aula. Nikmat Allah banyak, tapi nikmat yang terbesar adalah bila seseorang manusia memiliki akhlak baik dan berilmu agama. Orang tua ente bangga bila ente kaya.
Orang tua ente senang banget bila ente memiliki jabatan tinggi. Tapi yakinlah orang tua ente bangga, senang, bahagia bila ente memiliki akhlak dan ilmu agama. Dulu Nabi SAW pernah menceritakan, nanti di hari kiamat ada seseorang yang masuk surga di tingkat yang paling tinggi, padahal ibadahnya sedikit, amalnya minim, kebantu sama dia takjil sama seorang gurunya. Gitu. Ilmunya dikit, seginilah sejengkal, tapi ada petinggi, ditakjil kepada gurunya, dihormat kepada gurunya, disayang pada gurunya. Akhirnya itu saking takzimnya dia, saking hormatnya terhadap gurunya, ketika ia mempunyai anak, itu anak mengikuti sifat bapaknya, dia takzim kepada gurunya, maka nanti di hari kiamat anak tersebut akan menolong orang tuanya. Khairul aba man 'allama, baik-baik bapak yang mengajari anaknya. Maksudnya ngajarin apaan? Ngajar, ngaji di majlis taklim, dia demen main hadroh, terus apalagi dia rajin baca Iqra, dia rajin baca Al-Quran, dia demen ngajarin. Baru itu kalau orang nih umur 5 tahun dia nggak sholat, ente tegur. Kalau umur 8 tahun, ente punya mata hitam, ilangin, putihin semua. Sholat gak lu? Jangan udah makan belum? Jangan. Kalau umur 10 tahun dia nggak sholat, idrok, pukullah, kata Nabi SAW. Kalau itu anak umur 10 tahun dia udah nggak mau sholat, kalau dibilangin lawan, sabet, kata Nabi SAW. Itu Nabi sendiri memberitakan, kalau ente umur 10 tahun udah bangkot, udah bisa nyari duit tapi nggak mau sholat, berarti dia namanya sobiun. Apa itu sobiun? Anak kecil. Tuh nisa sobiun itu artinya anak kecil, zamannya subyan. Mungkin nggak ada dah sedikit yang aneh dapat sampaikan, karena kondisi aneh kurang sehat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.